Shalom saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kembali kita datang yang pertama merenungkan firman Tuhan. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari 2 Korintus pasal yang keempat, ayat yang ke-16. 2 Korintus 4 ayat yang ke-16, demikian bunyi firman Tuhan. Sebab itu kami tidak tawar hati, tapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Saudaraku, kita akan belajar dari kehidupan Rasul Paulus. Rasul Paulus di sini bagaimana menghadapi dia dituduh sebagai rasul yang palsu. Dia juga menghadapi bagaimana sidang jemaat yang termakan atau terkacau dengan adanya rasul yang palsu, yang sungguh-sungguh palsu, yang menentang Rasul Paulus. Di sini dikatakan bahwa kami tidak tawar hati, walaupun tubuh jasmani ini semakin merosot. Kita akan baca dari Rasul Paulus, dari pengalaman Rasul Paulus, bagaimana Rasul Paulus menentang itu semua. Saudaraku, Rasul Paulus tidak tawar hati. Mengapa dia tidak tawar hati? Karena dia mengerti bahwa penderitaan itu membawa kemuliaan bagi Tuhan. Membawa kemuliaan bagi Tuhan. Kita baca dari ayat yang ke-15. Sebab semuanya itu terjadi oleh karena kamu, supaya kasih karunia yang semakin besar terus hubung dengan semakin banyaknya orang yang menjadi percaya, menyebabkan semakin melimpah ucapan syukur bagi kemuliaan Tuhan. Jadi penderitaan yang kita terima itu membawa kemuliaan, baik itu dalam hidup ini ataupun orang lain melihat bahwa itu kemuliaan Tuhan itu dinyatakan. Kemuliaan Tuhan semakin ditinggikan, nama Tuhan semakin ditinggikan. Ada kemuliaan di balik suatu penderitaan. Berikutnya kita akan belajar ada pengharapan di balik itu semua, sehingga kita tidak menjadi tawar hati. Rasul Paulus tidak menjadi tawar hati. Yang menjadi keteguhan, apa itu? Ada pengharapan. Ayat yang ke-14 saya baca. Karena kami tahu bahwa Ia telah membangkitkan Yesus Kristus, akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus. Rasul Paulus tidak tawar hati. Karena apa? Ada pengharapan. Walaupun kami ini menderita, walaupun kami ditindas, secara badan ini, secara jasmani ini, kami menderita. Kalaupun toh kami menjadi mati dalam penderitaan ini, tapi pengharapan kami, pengharapan Rasul Paulus, seperti Yesus yang sudah mati, dia bangkit juga. Rasul Paulus meyakini itu, ada pengharapan itu. Kalaupun dia mati, dia akan dibangkitkan. Ayat yang lain mengatakan, andai kata Kristus tidak bangkit, sia-sia iman kita, sia-sia kepercayaan kita. Justru itulah kita berpengharapan. Kalau Kristus mati dan bangkit, kita pun juga. Nah, penderita, andai kata kita pun mati di sana, kita punya pengharapan. Ada kebangkitan buat saya dan saudara. Itu sebabnya Rasul Paulus tidak tawar hati. Itu sebabnya saya mengajak saudara dan saya, terutama diriku sendiri, aku punya pengharapan yang pasti. Karena dia sudah bangkit dari antara orang mati. Kemudian saya baca juga untuk ayat yang ke-13. Sana dikatakan, namun kamu memiliki roh iman yang sama.
Yang berikutnya kita punya iman. Mana iman ini yang membuat kita teguh, jadi kita kokoh. Iman kepada Yesus Kristus yang sudah mati, yang sudah disayu salib, menebus dosa kita, menyelamatkan kita. Iman itu yang kuat itu, yang membuat kita tidak tawar hati, membuat Rasul Paulus tidak tawar hati. Semakin kita teguh berjalan mengiring Tuhan, walaupun kami ditindas, tapi kami tetap percaya. Walaupun kami merasakan sesuatu yang tidak enak dalam hidup ini, tapi kami percaya tetap kepada Yesus. Saudaraku, ini yang dipegang oleh Rasul Paulus. Kita belajar dari Rasul Paulus. Di balik penderitaan ada kemuliaan Tuhan, membuat kita tidak tawar hati. Yang berikutnya ada pengharapan, itu yang tidak membuat kita menjadi tawar hati. Ada kematian, ada kebangkitan, kita pun juga demikian akan mengalami hal yang sama. Ada pengharapan. Yang berikutnya ada iman yang kuat dalam Tuhan Yesus Kristus. Itu yang membuat kita tidak menjadi tawar hati. Rasul Paulus pun tidak menjadi tawar hati. Kita menjadi teguh berjalan, mengiring Tuhan. Walaupun secara badan kita menderita, banyak yang membuat serangan-serangan kepada hidup kita, menjadi hidup ini menjadi tawar. Tapi kalau kita pegang janji Tuhan, kita akan menjadi hidup yang berguna. Hari ke hari, kerohanian kita semakin dibaharui baru terus. Seperti kasih Tuhan, setiap hari selalu baru. Kasih setia Tuhan, setiap pagi selalu baru. Demikian pula kita. Ada pembaruan dalam hidup secara rohani. Tuhan memberkati. Hari ini Tuhan memberkati saudara dan saya. Shalom. Amin.